Kemudian apa pengertian daripada zakat? Zakat itu adalah ikhraju malin maksus, mengeluarkan harta yang khusus, ala wajhin maksus, dengan cara khusus, biniyatin maksusatin, dengan niat yang khusus, yusrafu li ta'ifatin maksusatin, dibagikan kepada golongan yang khusus. 4, hartanya khusus, caranya khusus, niatnya khusus, dibagikan kepada orang yang khusus. 1, dikeluarkan dari harta yang khusus. Dan semua harta itu wajib dikeluarkan zakatnya. Apa saja? Kan jangan langsung, oh ini wajib zakat tidak. Oh, ada Pak hitungan. Mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Yang wajib itu diantaranya perdagangan, pertanian, perkebunan, hewan ternak, emas dan perak. Itu yang tulisannya ada di kitab, atau nanti rikaz ya, hasil rampasan misalnya di perang, ini maksudnya. Rikas itu nanti bisa diartikan juga barang yang terpendam. Ma'adin itu barang yang terpendam. Baik. Ini yang kemudian menjadi bagian harta-harta yang wajib di zakat. Namun kemudian seiring berkembangnya zaman, bahwa harta yang wajib di zakat itu juga jadi berkembang. Contoh Pak, ada orang berdagang itu Pak pasti wajib zakat kalau memenuhi syarat. Adalah tulisannya Pak di hadis atau di Al-Quran, innama PNS, hanya saja PNS itu wajib zakat, atau innama karyawan wajib zakat. Adalah tulisannya Pak. Kalau orang itu memahaminya secara literlek pada jamaah, maka mohon maaf, rikas itu sesuatu yang ditanam dari zaman jahiliyah, dari emas dan perak. Baik, saya lanjutkan. PNS itu adalah tulisannya wajib zakat, atau karyawan itu wajib zakat. Ini tidak apa-apa, karena ulun PNS wajiblah zakat. Kalau mau dipahami secara literlek, tidak ada tulisannya karyawan itu wajib zakat. Ada Pak? Ada tulisan. Jadi dari harta mana yang wajib zakat itu? Maka berkembangnya zaman, para ulama kemudian sebagian berijtihad, mana yang kemudian juga diwajibkan sebagai zakat. Perkembangan dari makna zakat yang wajib itu sendiri. Dulu di zaman Nabi mungkin karyawan pemerintahannya belum berkembang seperti masa-masa yang berikutnya. Ketika kemudian setelah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sayyidina Hasan, habis itu ada kemudian khalifah yang dipimpin Khalifah Umayyah, dipimpin pertama oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, terbentuk pemerintahan, maka ada orang yang kerja itu bukan dari yang tadi lagi, bukan cuma dagang, perkebunan, pertanian, peternakan, emas perak, bukan itu lagi. Ada yang memang pure bekerja itu di pemerintahan kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, saat itu kemudian beliau mewajibkan bagi yang begawi di pemerintahan ini, maksudnya di masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, wajib dikeluarkan. Berapa wajib dikeluarkannya? Dikiaskannya dengan apa? Dengan emas dan perak. Itu yang kemudian menjadi cikal bakal nanti yang kita kenal dengan zakat profesi. Wah, ulun ini kalau menurut hadis lawan Al-Quran, kan ada tulisannya wajib zakat. Gajinya per bulan 30 juta per jam. Pian-pian ini kan karyawan, misalnya PNS gajinya kayaknya 50 juta, 40 juta, kan cuma berapa Pak? Nah, misalnya segitu Pak Pian. Ya, kok ada yang maminkan Pak, ini kadang-kadang banyak rezeki ini para jemaah, takut ini. Nah, situ lah zakat. Gaji pian bayangkan, misal 25 juta per bulan, 30 juta per bulan, misal segitu Pak. Nah, ini wajib zakat. Pian ini wajib zakat, pian kada bayar zakat kah? Ulun ini kada ada tulisannya di hadis wajib zakat ya. Tapi secara makna keadilan dari suatu perintah itu, nanti kemudian kalau berkembangnya banyak Pak. Nanti kita bicara khusus tentang zakat profesi boleh.
Tapi pada dasarnya banyak ulama yang kemudian mengatakan bahwa zakat profesi itu diwajibkan. Diambil dari harta yang khusus, berkembangnya seperti tadi. Nanti berkembang lebih jauh lagi, bisi tanah itu wajib dikeluarkan zakat loh. Bisi tanah pian yang 3 hektar, bukan 3 hektar, 30 hektar kah, 300 hektar kah, berapa Pak? Mudah-mudahan banyak rezeki berdatang kepada kita. Itu wajib lah dikeluarkan zakatnya. Oh belum tentu Pak, belum tentu. Tabungan pian itu wajib lah dikeluarkan. Loh, masuk enggak itu dari itu? Nanti ada Pak nilai yang harus dipahami. Kaidahnya kenapa itu wajib dikeluarkan? Misalnya karena di faktor diusahakan. Bisi sewaan wajiblah dikeluarkan zakat Pak. Kan harta khusus. Kalau pian melihat dalilnya, innama kos-kosan adalah pian pernah baca Pak? Ada Pak. Tapi kos-kosan itu sesuatu yang menjadi pemasukan enggak buat dia Pak? Bahkan pemasukan yang sifatnya aktif atau pasif Pak itu. Itu luar biasa, jalan masuk terus. Wajibkah dikeluarkan? Para ulama sebagian menyebutkan wajib Pak, karena ada nilai usahanya di sana. Baik, diambil dari harta yang khusus. Yang kedua, dikeluarkan dengan cara yang khusus. Zakat itu ada caranya. Ada caranya. Makanya nanti orang yang paling paham dengan cara mengeluarkan zakat sampai dijemput, diambil, diantar, dijaga, siapa itu Pak? Amil. Karena dia punya cara yang khusus. Dengan niat yang khusus. Berzakat itu Pak wajib pakai niat. Kalau kada pakai niat Pak kada sah. Kenapa? Karena kita tuh tidak tahu yang kita serahkan ini apa. Zakatkah, sedekah kan? Makanya wajar nanti Pak kalau ada orang terima sesuatu dan dia bertanya, apa yang bari kulun ini? Zakatkah, sedekah? Boleh lah Pak orang itu bertanya Pak. Orang yang kita beri itu lah bertanya dia, ini zakatkah, sedekah Pak? Terus kita tanya balik Pak, kenapa pian bertakun ini zakat atau sedekah? Kada jar, sedikitannya biasanya banyak jar. Kalau banyak itu sedekah, kalau sedikit ini kan karena zakat itu sudah ada ketentuannya Pak. Berapa? Segitu. Nggak bisa dilebih-lebihkan, sekaya apapun sebegitu sudah. Aturan zakat itu berapa yang dikeluarkan. Nah kalau banyak itu sedekahnya nanti. Nah makanya kalau ditanya lebih lanjut, apakah kita wajib menjelaskan terhadap orang yang kita beri ini zakat atau tidak? Sebenarnya jawabannya tidak wajib. Tapi kalau dia bertanya, bolehlah kita jelaskan. Dengan niat yang khusus, diberikan kepada golongan yang khusus. Ini zakat. Zakat itu bukan kayak sedekah, bisa dikasih sana kemari set. Tapi yang namanya zakat diberikan kepada orang yang khusus. Baik, pertanyaan. Mohon dijawab para jemaah. Bolehkah zakat fitrah kah atau zakat apa dibagi ke anak yatim dan lagi pasangan anak yatim itu biasanya dibagikan ke mana Ustaz Solehin? Ke janda dan anak yatim. Itu Pak kurang adil sebenarnya. Seharusnya tambahkan lagi ke janda, duda dan anak yatim. Nah itu berhaklah menerima zakat itu. Baik. Boleh nggak terima Pak? Boleh lah terima. Tadi kaidahnya apa? Zakat dibagikan, diambil dari harta yang khusus. Caranya khusus, niatnya khusus. Yang menerima itu juga orang-orang yang khusus. Siapa yang menerima itu? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 aja Pak. Adalah di situ Pak, innamal yatimu wal janda'u wad duda'u. Adalah situ tulisannya. Ada Pak. Bolehlah mereka terima? Boleh Pak. Sangat boleh. Jika bukan karena yatimnya, bukan karena jandanya, bukan karena dudanya, tapi karena ada salah satu dari 8 ini yang masuk di situ. Anak yatim itu berhak dapat. Kenapa? Karena mampu dia. Orang tuanya tidak ada.
bapaknya nggak ada, ibunya tuh cuma, masya Allah, kasihan pekerjaan. Boleh terima, boleh, bukan karena yatimnya, tapi karena miskinnya. Nah, yang janda tadi itu bolehlah terima mereka. Itu harus dapat jar. Kenapa jar? Pokoknya, nah kalau pokoknya itu harus ditanya Pak, kenapa pokoknya harus dapat itu? Si duda itu harus dapat pokoknya. Wah, kenapa Bu? Jadi wajib? Saya nggak mau tahu. Pokoknya harus dapat itu. Nah, kenapa? Masuknya itu di mana? Oh, ternyata dia itu mu'allaf baru masuk Islam. Kapan masuk Islamnya Pak? Tahun 1984. Malah wasa sudah aja. 30 tahun sudah. Masihlah mu'allaf. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak Pak. Karena secara bahasa mu'allaf itu adalah orang yang hatinya dilembutkan. Taklif itu dilembutkan Pak, melembutkan dengan Islam. Maka diberikan itu agar bisa terlembutkan. Ada orang yang sudah baca syahadat Pak, berjuang untuk meyakinkan kawan-kawan yang masya Allah. Hanya orang mu'allaf itu imannya subhanallah Pak. So, mereka. Baik, diberikan kepada yang khusus. Perkembangannya nanti diberikan ke masjid, diberikan ke yayasan, diberikan ke pondok pesantren. Nah, itu bagaimana? Tentu ini perdebatan yang sangat panjang. Ada pendapat-pendapat dari para ulama terkait tentang itu. Maka zakat ini Pak perlu dipahami secara komprehensif dan dipahami ayatnya. Ayat zakat itu pakai innama para jamaah dalam pembagian. Innama itu berarti tufidul hasr, dibatasi. Yang memang masuk, yang memang tidak masuk dalam pembagian jangan dimasukkan. Maka masjid nanti dapat ya. Amil itu dapat lah. Itu harus dapat aja. Sidin tuh amil tiap tahun, kada pernah berubah. Ngaran Sidin Amiluddin para jamaah. Nah, tapi ternyata dibahas lagi Pak. Amil itu siapa? Ada syaratnya. Jika memenuhi sebagai persyarat, makanya nanti Pak, mereka yang mengumpulkan zakat itu kan kalau di undang-undang itu terbagi Pak. Ada nanti badan amil zakatnya, itu biasanya Basnas sendiri. Nanti kemudian ada lembaga amil zakat yang memang ditunjuk Pak, amil memang. Laz. Ada nanti cuma tugasnya tidak jadi amil, cuma mengumpulkan aja. Makanya bukan unit amil zakat, tidak ada unit amil zakat. Tapi UVZ, unit pengumpul zakat, pengumpul zakat. Dia cuma mengumpulkan. Berarti Pak konsekuensinya yang namanya amil itu kan berhak mendapatkan bagian. Yalah, bagian. Kalau bukan amil tidak dapat. Maka berarti kalau sebagai las amil zakat berhak dapat. Tapi kalau cuma UVZ dapatnya itu dari mana pada jamaah? Bukan sebagai amil, tapi sebagai hal yang lain. Itu diantara permasalahan yang akan kita bahas lebih jauh. Baik, sampai di sini para jamaah yang dirahmati Allah. Informasi tambahan, edaran sudah keluar ya para jamaah? Sudah ditandatangani, sudah stempel, sudah keluar. Singkatnya sudah dibaca Bang. Jadi untuk zakat fitrah berasnya 2,75 kilogram. Belum sampai kan Pak? Oh, belum. Itu ada edaran yang tersebar pertama malah itu salah. Ulun sudah sampaikan yang anunya, alhamdulillah diperbaharui. Jadi untuk zakat fitrah Samarinda kilogramnya 2,75 kilogram, tergantung beras yang pian makan. Yang makan beras pakai beras mayas, jangan bayarnya pakai beras dolok para jamaah. Ada yang bertakun, Set, ulun makannya berasnya beras merah aja, berarti pakainya beras merah juga lah. Wah, segini ini mengalihi aja. Ulun berasnya biasa nasi kuning aja, beras Pak, lain nasi Pak yang dibahas beras. Baik, berasnya 2,75 kilogram untuk ya, pakai duit, pakai uang untuk yang terendah 46.000, menengahnya
65.000 60.000 lah. Padahal dirapatkan bersama lah, ulun lupa dah. Baik. Untuk duit yang terendahnya 46.000, yang menengahnya 60.000, yang paling atasnya 75.000. Tergantung dengan beras yang pian makan, nanti tinggal disesuaikan. Baik, untuk fidyah. Fidyahnya yang terendah 25.000, yang teratas 40.000. Nah, mungkin edaran yang sudah pian terima, yang pertama itu kalau mau bayar fidyahnya pakai beras 6,5 kg itu diralat. Jadi fidyahnya kemarin ulun usulkan, alhamdulillah diterima, dan kawan-kawan juga semuanya diralat 7 ons per satu fidyah. Bisa dipahami Pak? 7 ons per satu fidyah. Baik, kenapa jadi dapat harga segitu? Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Silahkan, ada yang mau ditanyakan kepada saya.